Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini dengan izin karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali duduk di majelis ilmu dalam rangka tazawwud bil ilmi, dalam rangka berbekal ilmu, karena sebaik-baik bekal untuk menghadapi kehidupan ini adalah ilmu itu sendiri. Insyaallah kita akan masuk ke Al-Qaidatul Ishrun, kaidah yang ke-20 dari 50 kaidah Al-Qur'an yang terkait tentang semua lini kehidupan kita. Berkata di sini al-muallifu rahimahullahu taala, kaidah yang ke-20 adalah diambil dari potongan ayat di surat Al-Hajj ayat 18, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrimin." Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrimin. Barang siapa yang Allah telah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Kita ketahui, teman-teman sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menghinakan seorang hamba, maka tidak lain tidak bukan itu disebabkan oleh kedurhakaan, kemaksiatan hamba itu tersendiri. Begitupun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba, memuliakan seorang hamba di mata orang lain, itu tidak lepas dari ketaatan orang tersebut. Jadi taat akan membuat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bermaksiat, durhaka akan membuat kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mata manusia. Berkata Syekh di sini, hadhihi qa'idatun min al-qawaidil muhkamati fi abwabil adli wal jaza. Ayat ini, yaitu man yuhinillahu fama lahu min mukrimin, adalah kaidah yang sangat penting terkait tentang bagaimana adilnya Allah dalam memberikan sebuah balasan. Ya. Karena begini teman-teman sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya menghukum kita atas kemaksiatan, atas kedurhakaan kita, maka itu adalah keadilan. Itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita di mata manusia, itu fadlun, itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak akan pernah zalim. Allah itu tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Ya. Kadang kita mempertanyakan keadilan Allah. Ya, kok Allah enggak adil katanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu selalu adil dan Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Bukankah di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah menjadikan kezaliman itu haram bagiku. Haram bagi diriku, kata Allah. Begitupun aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi satu sama lain. Jadi semua ya yang Allah timpakan kepada kita berupa hukuman
maka itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Contoh analoginya, misalnya antum punya anak, setelah antum suruh sholat, baca Al-Quran, ngelawan, nentang, maka antum pukul sebagai hukuman misalnya, atau antum jewer sebagai hukuman. Apakah itu zalim? Atau memang adil karena berhak untuk dihukum? Nah, adil. Begitupun ketika Allah memerintahkan kita ini itu, kemudian kita tentang, kita selisihi, kemudian Allah hukum kita, maka itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan kezaliman. Nah, cuman nanti hukuman Allah itu bentuknya macam-macam gitu kan? Ya, bentuknya macam-macam. Ada yang ditimpakan musibah, ya, ada yang diberikan penyakit, dan hukuman Allah yang paling berat di dunia itu adalah Allah hinakan kita. Allah hinakan. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrimin. Orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya, karena maksiatnya, maka tidak ada yang bisa mengangkat derajatnya, tidak ada yang bisa memuliakannya lagi. Kemudian beliau mengatakan walitadabburiha atharun fi fahmil mu'min lima yarahu aw yaqra'uhu fi kutubit tarikh awil waqi' min taqallubatiz zaman wad dahri bi ahlihi. Dengan mentadabburi, merenungi kaidah ini, maka akan memiliki pengaruh, memiliki efek terhadap pemahaman seorang mukmin untuk apa yang dia saksikan langsung, atau dia baca dalam kitab-kitab sejarah, atau dia lihat dalam realita kenyataan fakta ya yang ada ya dari masa ke masa tentang bagaimana Allah ya hinakan orang-orang tersebut, orang-orang terdahulu atau orang-orang sekarang karena kedurhakaan dan kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah wa may yuhinillahu fama lahu min mukrimin ini adalah potongan ayat yang panjang. Ya kalau kita baca semua maka kita akan lihat konteksnya bahwasannya Allah menghinakan seseorang itu tidak lain tidak bukan karena kemaksiatannya, tapi Allah memuliakan itu karena ketaatan. Coba perhatikan firman-Nya Allah, ayatnya secara sempurna. Allah berfirman, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, tidakkah engkau perhatikan bahwasannya ya setiap yang ada di langit, maksudnya penduduk langit itu para malaikat, wa man fil ardi dan penduduk bumi, manusia, jin, itu sujud untuk Allah. Maksudnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal. Begitupun benda-benda mati. Ya, matahari, bulan, bintang, gunung pun sujud beribadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyajaru wad-dawabu, pepohonan, wad-dawabu, dawab itu maksudnya adalah binatang-binatang ternak, hewan-hewan ternak, ya. Itu semuanya sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada makhluk-makhluk Allah itu yang tidak sujud beribadah kepada Allah kecuali manusia. Ada yang kufur, ada yang menentang Allah. Kalau makhluk-makhluk lain seperti pohon, gunung, batu, matahari, bintang, ya bahkan hewan-hewan ternak itu semuanya bertasbih, beribadah kepada Allah. Tapi disebutkan walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian enggak memahami bagaimana tasbih mereka, bagaimana beribadahnya mereka kepada Allah. Tapi semuanya beribadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa katsirun minan nas. Nah, dan kebanyakan manusia kata Allah. Jadi disebutkan dulu kan penduduk langit, penduduk bumi, benda-benda mati, matahari, bintang, bulan, gunung, pohon,
Hewan ternak semuanya tunduk beribadah kepada Allah, tapi kebanyakan manusia. Wa katsirun minan nas. Kebanyakan manusia kata Allah. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab, dan banyak dari manusia itu berhak untuk mendapatkan azab, mendapatkan siksaan. Kenapa? Karena banyak manusia yang durhaka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah. Maka wa may yuhinillahu fama lahu min mukrimin. Orang-orang yang Allah hinakan dengan cara diazab, dihukum, maka tidak ada yang bisa memuliakan orang-orang tersebut. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah mau. Ya, jadi kehendak Allah itu tidak bisa dilawan. Kehendak Allah itu tidak bisa ditentang. Kalau Allah berkehendak untuk menghinakan kita karena maksiat kita, mengazab kita karena kedurhakaan kita, maka nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Syekh di sini ketika menjelaskan ayat ini, ya, fahal adrakta ma'i, katanya. Apakah Anda memahami bersama saya? Ya. Anna a'la wa abaha wa ajla suwari karamatil abdi an yuwahhida rabbahu wa an yufarridahu bil ibadah. Kemuliaan atau bagaimana pemuliaan Allah yang paling tinggi kepada seorang hamba. Ya, bentuk Allah memuliakan seorang hamba itu dengan kemuliaan yang sangat tinggi, itu adalah orang tersebut diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mentauhidkan Allah, hanya mengesahkan Allah dalam ibadah, hanya sujud untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu bentuk kemuliaan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Makanya ya, gelar terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita itu abdul, hamba. Dan kata abdul ini di dalam Al-Qur'an tidak dipakai kecuali dalam konteks apa? Konteks yang Allah memuliakannya. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ya dimuliakan oleh Allah dipanggil apa? Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah ya yang memperjalankan hambanya. Siapa maksudnya hambanya di sini? Rasulullah. Ya, jadi dia memberikan gelar abdun. Karena kenapa enggak bilang Maha suci Allah yang memperjalankan Rasulnya, Maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad. Kenapa enggak seperti itu? Tapi pakai abdun. Karena abdun itu adalah tingkat kemuliaan ya yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia. Paham ya? Makanya Nabi dengan bangga mengatakan, "Innama ana abdullah." Saya adalah seorang hamba. Hamba Allah. Ya. Karena ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba Allah, berarti kita menyandarkan sesuatu kepada zat yang maha mulia. Bukankah sesuatu yang disandarkan kepada yang mulia akan menjadi mulia? Ya kan? Ya, maka ketika kita mengatakan ini abdullah, berarti kita mengangkat ya derajat kita dengan menyandarkan posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Allah ya memberikan kita taufik untuk bertauhid kepadanya, ya, untuk beribadah hanya kepadanya, sujud kepadanya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang sejati, maka itu adalah bentuk pemuliaan Allah yang tertinggi kepada kita. Ya, karena yang namanya hamba itu, teman-teman sekalian, konsekuensinya apa? At-tazallul baina yaday maulah. Dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau membanggakan diri, mengangkat diri di hadapan Allah, itu sifatnya iblis. Bukankah begitu? Iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, nggak mau, mengangkat dirinya. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Ya. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Anda menciptakan saya dari api, sedangkan Anda menciptakan Adam dari tanah. Jadi dia menentang perintah Allah. Ya, menentang perintah Allah. Maka Allah hinakan iblis. Bagaimana cara dihinakan? Dianggap sebagai musuh Allah, musuh orang-orang beriman.
kemudian dikeluarkan dari mana? Dari surga. Dipastikan kekal di neraka. Allah hinakan. Sehingga orang-orang tahu iblis itu adalah makhluk yang jahat, makhluk yang harus dilawan. Bukankah begitu? Makhluk yang harus dijadikan musuh. Lihat Allah bagaimana menghinakan iblis. Kenapa? Karena penentangannya. Ya, disebabkan hilang darinya sifat abdun tadi. Awalnya iblis itu tinggal di mana? Surga, menjadi hamba Allah. Tapi karena penentangannya hilang ya sifat ubudiyahnya, ya dia tidak lagi tunduk kepada Allah, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa hal adrakta aidan anna ghayatul hawani wadh-dhulli was-sufuli wadh-dha'ati ay yastankifa al-'abdu anis sujudi li rabbih aw yusyriku ma'a khaliqihi ilahan akhar. Apakah Anda tidak melihat, tidak memahami bahwasannya puncak dari kehinaan itu adalah seorang hamba berbalik dari menyembah Allah kepada menyembah selain Allah. Ya, atau menyekutukan Allah dalam ibadahnya dengan yang lain, maka itu bentuk penghinaan ya kepada seorang hamba tersebut. Kenapa? Karena konsekuensinya dia akan pasti mendapatkan azab. Ya. Bukankah disebutkan di dalam Al-Qur'an, innahu man yusyrik billah, ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya, haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Allah haramkan baginya surga, tempatnya di neraka. Dipastikan orang yang berbuat syirik itu tempatnya di neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni orang-orang yang berbuat dosa selain syirik sebesar apapun. Ya, ketika seorang hamba menyekutukan Allah dalam ibadahnya, maka hamba itu telah menghinakan dirinya. Ya, orang berakal itu ya tidak akan menjadikan selain Allah sebagai sesembahannya. Ya, coba antum renungi teman-teman sekalian. Itu patung yang disembah, berhala yang disembah itu bisa apa? Ya, bisa apa? Bukankah kita diberikan akal oleh Allah untuk berpikir? Ya, salah satu cara Allah memuliakan kita adalah Allah berikan kita akal. Kita gunakan untuk berpikir. Tapi kadang-kadang ini nggak dipakai, sehingga akhirnya nyembah patung. Padahal patung nggak bisa apa-apa. Antum hancurkan aja patungnya yang dianggap Tuhan, nggak akan bisa melawan. Ya kan? Nah, ini. Makanya Nabi Ibrahim ya menghancurkan patung-patung pada saat itu ya untuk mengajak kaumnya berpikir kalau patung-patung yang kalian sembah ini nggak bisa menjaga diri ketika dihancurkan. Lalu kemana akal kalian? Kata beliau. Ya. Kemudian watakunul, dan juga perhatikan di sini. Watakunul jibalu sam wasyajaru waddawabu walbuhumu khairun minhu. Ketika seorang itu berbuat syirik kepada Allah, maka gunung, pohon, binatang, ternak itu lebih baik daripada dirinya. Kenapa? Kenapa pohon, gunung, binatang, hewan itu lebih baik daripada orang yang berbuat syirik? Karena disebutkan di ayat sebelumnya, pohon, binatang ternak, ya kan, itu beribadah sujud untuk Allah. Lah orang ini diberikan akal, sujudnya kemana? Kepada selain Allah. Dan Allah selalu memberikan ya tingkat yang berbeda terhadap orang-orang yang beribadah kepadanya. Kan tadi derajat tertinggi seorang itu adalah abdun, dan itu dia cabut dari dirinya dengan beribadah kepada Allah, sehingga pohon, binatang itu lebih baik daripada dirinya. Ya, makanya para ulama itu membahas di dalam kitab-kitab fikih, teman-teman sekalian. Orang yang enggak sholat, contohnya orang yang enggak sholat, itu sepakat para ulama orang ini adalah manusia paling buruk.
nggak punya kehormatan, nggak bisa dimuliakan. Bahkan mereka mengatakan kalau ada binatang yang kelaparan sama orang yang nggak sholat kelaparan, mending kasih makan siapa? Katanya. Di antara para ulama mengatakan mending kasih makan binatang tersebut. Kenapa? Karena binatang ini masih sujud untuk Allah, bertasbih, beribadah kepada Allah, sedangkan orang ini meninggalkan Allah, berpaling dari Allah, tidak melakukan sholat. Dan sholat itu cara kita berhubungan dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak para ulama mengatakan mereka kafir, orang-orang yang meninggalkan sholat, atau orang-orang kafir, orang-orang yang mensekutukan Allah. Itu nggak ada kehormatannya di dalam Islam. Ya, orang-orang kafir itu nggak bisa dimuliakan. Ya, nggak boleh dimuliakan, nggak boleh diagungkan. Makanya antum lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk apa? Memohonkan ampun untuk orang yang kafir, orang musyrik. Ya, waktu itu kan pamannya Abu Thalib itu dikatakan oleh Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, ya, supaya saya bisa membelamu di hadapan Allah nanti. Tapi karena bisikan dari orang-orang kafir yang ada di sekitarnya, orang-orang musyrik, nggak mau Abu Thalib. Akhirnya mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Kemudian Nabi, la astaghfirunna laka hatta unha anhu. Saya akan memohonkan ampun untukmu kepada Allah. Ya, sampai saya dilarang karena Abu Thalib itu punya peranan penting, punya jasa yang sangat luar biasa kepada Nabi. Ya, tapi ketika Rasulullah memohonkan ampun langsung ditegur oleh Allah. Nggak boleh memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, walaupun itu adalah bapak, ibu, anak, saudara kalian. Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada kehormatannya di hadapan Allah. Orang kafir itu adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dihinakan Allah, maka tidak boleh kita muliakan, tidak boleh kita agungkan, apalagi memohonkan ampun. Karena memohonkan ampun itu berarti kita memuliakannya. Itu enggak boleh. Ya. Makanya tadi, ya, penghinaan terbesar kepada seorang hamba itu adalah ketika dia menjadi orang yang kufur kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, ya, ta'ammal kaifa ja'at ta'biru 'anil adzab. Perhatikanlah bagaimana ungkapan dalam ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi wa may yuhinillah. Barang siapa yang Allah hinakan. Allah tidak mengatakan wa may yu'azzibillah. Barang siapa yang Allah azab. Ya. Jadi bedakan. Barang siapa yang Allah hinakan bukan dengan lafaz barang siapa yang Allah azab. Kenapa? Karena al-ihanatu idlalun wa tahkirun wa hidhyun. Dzalika qadrun zaidun ala alamil adzab. Penghinaan, ya, dianggap hina, dianggap kerdil, itu adalah siksaan tambahan yang lebih menyakitkan daripada azab itu sendiri. Ya, kalau azab itu cuma menyakiti fisik, kalau dihinakan itu menyakiti apa? Hati, psikologis, ya, dan juga dua-duanya akan didapat, fisik dan ya penghinaan secara mental. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, faqad yu'azzabu ar-rajulul karim wa la yuhan. Karena ada kalanya orang disiksa tapi tidak dihinakan oleh Allah. Ya, tidak dihinakan. Namun sebaliknya, kalau orang dihinakan maka disiksa juga secara fisik, gitu. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika memperjelas ayat ini, beliau mengatakan, ya, hadhil qaidah al-Qur'aniyah al-muhkamah. Kaidah Quran ini, maksudnya ayat tadi wa may yuhdillah fama lahu min mukrimin, itu yatahaddatsu an syai'in min syu'umil ma'asi wa asariha sayyi'ah. Berbicara tentang bagaimana efek dari kemaksiatan dan ya pengaruh buruknya. Di antaranya annal maksiyata sababun lihawanil abdi ala rabbih wa sukutihi min ainihi.
Maksiat itu faktor terbesar hinanya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya di sini bukan sekedar hina di mata manusia, tapi hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena begini teman-teman sekalian, ya. Terkadang ada orang yang secara lahiriah, secara zahir itu dimuliakan manusia, ya kan? Ya, antum memuliakan manusia itu terkadang bukan karena benar-benar Anda memuliakannya. Bukan sesuatu yang didasari oleh hati yang tulus ketika Anda memuliakannya. Tapi apa? Kadang kita memuliakan orang karena kita memiliki hajat kepadanya. Ya, tapi lubuk hati Anda yang sebenarnya ini orang bejat misalnya kan, Anda bilang. Tapi ya Anda mencoba memposisikannya sebagai orang mulia karena Anda butuh. Ya. Ada juga karena takut, ya, karena takut kepadanya. Tapi hakikatnya dalam hati kita ini orang paling hina. Ada kan yang seperti itu? Misalnya, ini orang punya pangkat, jabatan. Ya, jabatan. Ya, tapi dia ahli maksiat, dia orang bejat, ya misalnya. Orang suka zalim. Cuman Anda tetap ya Pak. Ya Pak. Seakan-akan memuliakan. Kenapa coba? Karena takut dia lebih tinggi jabatannya daripada Anda. Padahal dalam hati Anda apa? Jengkel. Ini orang kok lalim banget, zalim banget. Berarti Anda nggak memuliakannya. Itu pemuliaan yang semu namanya. Namun kalau orang itu beriman, orang itu soleh, itu dan nggak ada kepentingan ya kita kepadanya secara duniawi dan tidak pula kita takut kepada orang ini, tapi memang hati kita tergerak untuk memuliakannya, mengagungkannya karena ketaatannya, karena kesolehannya, maka itulah cara Allah memuliakan hamba tersebut. Karena dia mulia di mata Allah, maka Allah jadikan orang itu mulia di mata manusia. Tapi kalau orang itu dihinakan oleh Allah, walaupun dimuliakan secara zahir oleh manusia, namun di hati kita menghinakan orang tersebut. Karena memang dia hina di mata Allah disebabkan kemaksiatan, kezaliman, kedurhakaannya. Ya, makanya ya di antara bentuk ya hukuman orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu adalah apa? Ayyarfa Allahu mahabatahu min qulubil khalqi wa yahunu 'alaihim wa yastahiffuna bihi. Allah mengangkat perasaan ya, mahabah itu artinya pengagungan, ya. Allah angkat rasa pengagungan dari hati seorang hamba kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Dan sehingga orang ini menjadi orang yang hina di hatinya, diremehkan orang ini karena kemaksiatannya. Ya, walaupun mungkin zahirnya dimuliakan, tapi di dalam hati orang ini dianggap manusia hina. Ya, itulah cara Allah Subhanahu wa taala menghinakan seorang hamba. Makanya di sini disebutkan fa'ala qadri mahabbatil abdi lillah yuhibbuhun nas. Ya, sesuai dengan kadar kecintaan Allah kepada seorang hamba, maka orang itu pun akan disukai manusia. Ya, jadi orang itu dicintai, disukai, dimuliakan oleh manusia tergantung bagaimana Allah menyukai orang tersebut. Kalau Allah suka, Allah cinta sama orang tersebut karena ketaatannya, maka manusia pun akan mencintainya. Ya, antum teman-teman sekalian, ana tanya, ya, antum pernah nggak ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali? Tapi antum cinta nggak sama orang-orang ini? Ya, cinta. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak kita pernah lihat, tidak pernah kita temui, tapi kita baca sejarahnya, perjuangannya dalam membela Islam, dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, itu membuat hati kita bergetar. Ya. Kenapa? Karena kita mencintai mereka disebabkan Allah mencintai mereka. Ya. Begitupun sebaliknya,
Ya, kadang kita benci kepada orang-orang karena kekufurannya, kesyirikannya kepada Allah, padahal kita nggak pernah temui. Padahal kita nggak pernah temui, ya, karena Allah benci kepada mereka. Makanya di sini sesuai dengan kadar kecintaan Allah kepada hamba tersebut, maka manusia akan mencintainya. Begitupun, ya, sesuai dengan kadar, ya, pengagungannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pun akan mengagungkannya seperti itu. Itulah namanya jaza, balasan, ya. Jadi al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Kalau Anda mengagungkan Allah, maka Allah pun akan mengagungkan Anda dan Anda pun akan diagungkan oleh manusia. Tapi sebaliknya, kalau Anda menjauh dari Allah, Anda menghinakan Allah dengan meninggalkan perintahnya, melanggar larangannya, maka Allah pun akan menghinakan Anda dan Anda pun akan dipandang hina oleh manusia. Waqad asyara subhanahu ila hadza fi kitabihi inda dzikri uqubatiz dzunub. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang, ya, efek dari dosa. Wa annahu arkasa arbabaha bima kasabu. Bahwasanya dosa itu, ya, akan merusak atau akan membalik, ya, kondisi seseorang. Yang tadinya mulia dia akan menjadi hina, ya. Kemudian yang tadinya hatinya itu lembut karena dosa akan menjadi keras, ya. Yang tadinya dia taat, ingat Allah karena dosa, maka dia akan menjadi ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, berarti mengingat Allah itu maksudnya apa? Melakukan perintahnya, meninggalkanlah larangannya. Berarti kalau ada orang melanggar perintah Allah, menerjang larangannya, itu termasuk berpaling dari Allah. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingat kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sulit di dunia ini. Ya. Kehidupan yang sulit. Maksud dari kehidupan sulit ini, hidupnya tidak akan pernah tenang, teman-teman sekalian. Ya, jadi menilai orang itu bukan dari zahirnya doang, ya. Mungkin ada orang-orang yang antum lihat dia punya harta, mobil, rumah, tapi hatinya nggak tenang. Makanya banyak kan yang cari pelarian, ya, pelarian. Di antaranya adalah menggunakan obat-obat terlarang untuk mencari ketenangan. Jadi harta itu nggak bisa membuat orang tenang. Itu namanya ma'isyatan dhanka, hidup yang sulit, ya, sulit, hati yang enggak tenang. Ya, sehingga harta yang berlimpah itu tidak berefek apapun kepada dirinya. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Enggak bisa melihat apa-apa. Maka dia mengeluh, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya, mereka mengatakan, ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat? Apa jawab Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu ketika datang ayat-ayat kami kepada kalian, diingatkan, ini larangan, ini perintah, kalian tinggalkan. Maka pada hari ini pun kalian akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, itu namanya nasiyahum kama nasuh. Allah akan meninggalkan mereka sebagaimana mereka meninggalkan Allah, meninggalkan perintah-perintah dan larangan Allah. Ya, makanya ayat ini perlu kita renungi, teman-teman sekalian, ya. Supaya kita ini jangan sampai menjadi orang-orang yang dihinakan dunia akhirat oleh Allah karena kemaksiatan kita, karena kedurhakaan kita. Karena kalau udah dihinakan dengan azab, dengan hukuman, dengan siksaan, maka nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Bahkan orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita banggakan dalam kehidupan dunia ini, orang yang kita harapkan itu nggak akan pernah bisa memberikan pertolongan.
Bahkan ini digambarkan di dalam Al-Qur'an kan? Ya, disebutkan dalam surat ya, surat Al-Ghasyiyah, kalau nggak salah ya. Ayat surat Abasa wa Tawalla. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis shakhah, ketika ditiupkan ya sangkakala, trompet ya sangkakala ya, maka dibangkitkan manusia dari alam kuburnya ya. Ketika dibangkitkan, orang-orang akan digiring kemana? Kepada mahsyar ya. Dalam rangka apa teman-teman sekalian? Dalam rangka untuk mendapatkan balasan, hisab, jaza, dan apakah dia menerima catatan amal dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya. Mungkin dalam kehidupan dunia kita punya saudara yang punya pangkat, punya jabatan. Tapi nanti kalau udah kita dibangkitkan dari alam kubur, nggak ada artinya saudara yang punya jabatan pangkat itu. Dia akan lari dari kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, akan lari dari bapak dan ibunya. Mungkin kita punya anak yang masya Allah di dunia sukses, kita bisa banggakan, kita bisa andalkan, tapi di akhirat setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, lari dari kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Orang lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Anak lari, bapak lari dari anaknya. Ya, kenapa? Likul limri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu orang-orang tersibukkan dengan urusannya sendiri. Ya, apakah saya ini termasuk orang yang selamat atau tidak? Yang menerima catatan amal dengan tangan kanan atau tangan kiri? Yang selamat masuk surga atau ke neraka? Enggak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita pada saat itu. Orang-orang yang kita banggakan di dunia ini akan lari dari kita. Semuanya lari. Hanya amal kita yang bisa menyelamatkan kita. Makanya digambarkan dalam hadis ya, ketika di padang mahsyar dalam penantian itu matahari tepat berada di kepala kita. Qadra mil, jaraknya hanya beberapa mil. Ada orang yang hampir tenggelam karena keringatnya. Ada orang yang keringatnya sampai bahu, nggak ada yang bisa menyelamatkannya, nggak ada yang bisa menolongnya. Ya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan pertolongan Allah ya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang taat. Ya. Di contoh lain, ya, bahwasanya kemaksiatan itu akan menghinakan kita, ya. Perhatikan teman-teman sekalian, kita kalau udah mati itu seringkali dilupakan oleh orang-orang yang kita anggap keluarga, ya. Kecuali keluarga yang benar-benar kita didik menjadi orang-orang soleh yang berbakti. Ya. Makanya kan di Al-Quran kita diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Caranya bagaimana? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan didik mereka dengan pendidikan Islam. Jadikan mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, hamba-hamba yang soleh, sehingga mereka pun punya pengaruh. Ya, punya kontribusi kepada Anda setelah Anda mati. Ya, karena kebaikan mereka juga akan mengalir kepada Anda yang menjadi faktornya. Tapi kalau rata-rata anak kita didik supaya memiliki obsesi yang besar kepada dunia, tidak peduli dengan hubungannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai lupa mereka dari Allah, tapi sukses dalam dunianya. Antum kalau mati, kira-kira anak itu akan bermanfaat atau tidak? Enggak kan? Karena yang bermanfaat itu kan idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalas. Manusia itu kalau mati terputus amalannya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun shalihun yad'u lahu. Betapa banyak anak yang lupa sama orang tuanya kalau udah mati. Ya, tak mendoakan orang tuanya. Itu pun kalau mendoakannya pas momen-momen tertentu, pas lebaran. Ya kan? Sekali setahun. Seringnya lupa.
seringnya lupa karena kita mendidik anak kita supaya obsesinya lebih besar kepada dunia, ya. Makanya Nabi sebutkan, ya idza mata ibnu Adam, apabila manusia itu mati, ya tabi'ahu tsalas, diikuti 3 hal. 1 tetap menemaninya, 2 kembali. Yang 3 itu apa? Hartanya, kemudian keluarganya, kemudian amalnya. Kalau udah di alam kubur yang tetap menemani kita siapa? Amalan, Pak. Adapun anak, istri, harta itu akan kembali, ya, kembali meninggalkan kita. Nah, amalan ini kalau dia amalan baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang masya Allah, ya. Dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Kuburannya itu menjadi taman surga, ya. Ditemani oleh amal soleh yang aromanya itu harum. Tapi kalau amal kita buruk, jelek, itu amalan akan menjadi manusia, makhluk yang paling busuk, yang paling bau. Kuburannya sempit, ya, kuburannya sempit. Kemudian kuburan itu menjadi apa? Raudhatun min riyadin niran, menjadi taman surga, jadi taman neraka. Sebelum masuk neraka udah merasakan siksaan, waliyadzubillah. Dan penantian di alam kubur menuju, ya, yaumul akhirah, alam barzakh ke akhirat, itu bukan penantian yang pendek. Ya, kehidupan dunia ini jauh lebih pendek daripada kehidupan di alam barzakh. Manusia itu umurnya berapa sih? Paling 60-70 tahun. Antum di alam kubur, kalau amalannya buruk itu bisa menanti berapa ratus tahun untuk menuju apa? Yaumul jaza, yaumul mahsyar. Bayangkan berapa ratus tahun kita harus menanti dalam keadaan disiksa, dihinakan, bertemankan makhluk yang buruk, yang busuk. Itu amal buruk kita. Jadi wa man yuhinillah fama lahu min mukrimin. Orang yang dihinakan oleh Allah itu tidak ada yang bisa memuliakannya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Semua yang dihadapi adalah kehinaan. Ya waliyadzubillah. Nah, mungkin kita cukupkan sampai sini karena sudah maghrib. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.